Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, bertemu lagi dengan Bu Nana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang puisi dan prosa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Baik, mari kita lanjutkan. Sekarang, coba perhatikan dua teks berikut. Ini teks yang pertama dan ini yang teks yang kedua. Coba diperhatikan kedua teks tersebut. Sudah? Apakah kamu melihat ada perbedaan? Coba kita lihat lagi. Gimana? Sudah menemukan perbedaannya? Ya, sudah ya? Nah, teks yang pertama ini adalah puisi dan teks yang kedua adalah prosa. Apa itu puisi? Apa itu prosa? Baik, mari kita pelajari. Puisi itu ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan baris dan bait. Kemudian, kalau prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang bebas dan tidak terikat oleh rima. Contoh puisi, ada pantun, syair, gurindam. Nah, ini tiga ini hanya contohnya ya. Masih banyak yang lainnya. Masih ingat? Kemudian, contoh prosa. Ada novel, dongeng, dan artikel. Ini juga hanya tiga contohnya ya. Contoh yang lain masih banyak sekali. Ingat? Nah, dari contoh ini, bagaimana karakteristiknya puisi dan prosa itu? Baik, mari kita cek. Karakteristik puisi. Bentuknya berupa bait-bait ya. Ada puisi lama dan puisi baru. Kalau puisi lama itu biasanya ditentukan ya, berapa baris, berapa baitnya. Nah, kalau yang puisi baru itu baitnya bebas ya, mau berapa bait. Kemudian, kata yang digunakan singkat, padat, dan indah. Pernah melihat puisi yang panjang banget, satu kalimat jadi panjang sekali? Tidak ya. Bahasanya itu disingkat. Singkat bukan berarti misalnya kata yang jadi YG gitu, bukan ya. Maksudnya singkat itu kata-katanya tidak banyak. Kemudian padat dan indah. Ada diksi pemilihan kata. Kemudian menggunakan majas, kata konotatif kias. Majas itu gaya bahasa. Kemudian katanya konotatif atau kias, jadi kadang bukan makna sebenarnya. Kemudian pemilihan kata mempertimbangkan rima dan irama. Rima dan irama, rima pengulangan bunyi yang berselang. Kalau irama itu tinggi rendah, panjang pendek itu ya. Kemudian temanya beragam. Nah, sudah ingat ya bagaimana puisi itu? Kemudian kita lihat untuk karakteristik prosa. Berbentuk narasi atau cerita. Nah, kalau prosa itu bentuknya panjang. Ya, tidak bait-bait. Berupa rangkaian kalimat yang membentuk paragraf. Ya, dibuat paragraf-paragraf itu ya. Kalau puisi kan baris-baris gitu ya. Kemudian memiliki tema dan amanat. Tema sama ya, puisi juga ada temanya, amanat juga sama. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Nah, beda ya antara tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu ya tokohnya, misalnya cerita tentang kancil dan semut. Nah, berarti tokohnya adalah kancil dan semut. Kalau penokohan itu penggambaran watak. Bagaimana karakternya, sifatnya si kancil? Oh, dia cerdik, dia baik hati, gitu. Kemudian tidak terikat oleh baris dan bait karena tadi bentuknya paragraf ya. Narasi, bentuknya cerita, rangkaian kalimat yang membentuk paragraf. Jadi tidak baris gitu tidak.
Dan tidak mempertimbangkan rima dan irama, ya cerita. Pertimbangkan alurnya, ceritanya bagaimana, susunannya bagaimana. Nah, itu untuk karakteristik prosa. Sudah ingat? Nah, sudah bisa membandingkan ya? Nah, selanjutnya, memparafrasekan puisi. Ini mengubah puisi ya. Parafrase itu penguraian kembali suatu teks puisi ke dalam bentuk lain dengan maksud untuk menjelaskan makna isi puisi tersebut atau mengubah puisi menjadi bentuk prosa. Nah, ada 3 cara memparafrasekan puisi. Yang pertama, menyisipkan tanda baca atau kata, misalnya kata sambung, kata depan, kata kerja, dan sebagainya. Jadi, dari puisi tadi itu disisipkan kata. Jadi, biar karena tadi katanya singkat padat, nah itu disisipkan kata sambung atau kata kerja. Jadi, biar bisa jelas satu barisnya tadi. Kemudian, bisa juga dengan cara mengartikan kata-kata yang sulit, kias, atau majas. Nah, kalau puisi itu kan ada kata-katanya mungkin dia menggunakan kata-kata yang singkat ya. Kemudian ada kata yang tidak sebenarnya, majas. Nah, itu diartikan saja bisa. Atau yang ketiga dengan mengungkapkan kembali dengan bahasa dan bentuk yang berbeda. Jadi ini mengubah kembali tapi dengan bahasanya sendiri. Itu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memparafrasekan puisi itu yang pertama, mempertahankan makna puisi. Nah, namanya mengubah puisi, jangan sampai nanti dia malah maknanya berbeda dari puisi. Lah, itu bukan memparafrasekan lagi, tapi sudah mengubah seutuhnya, malah membuat karya baru. Kalau ini kan tujuannya tadi memahami makna puisi, jadi tetap sesuai dengan isi puisi. Kemudian menceritakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, tadi puisi kan bahasanya singkat, padat, indah, kemudian kadang menggunakan kata kias, kemudian majas. Nah, ini diceritakan kembali dengan bahasa yang sebenarnya, dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat efektif. Itu ya, kalimatnya efektif, jangan agar karena kalau puisi kan singkat-singkat, nah prosa bentuknya panjang, terus bahasanya jadi bertele-tele, ke sana ke sini dulu, tapi malah keluar dari puisi. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi tetap menggunakan kalimat efektif dan mempertahankan makna puisi. Nah, ini contoh memparafrasekan puisi. Puisinya seperti ini. Ibunda, karya W.S. Indra. Engkau adalah bumi, Mama. Aku adalah angin yang kembara. Engkau adalah kesuburan, atau restu, atau kerbau bantaian. Kuciumi wajahmu wangi kopi, dan juga kuinjaki sambil pergi. Karena wajah bunda adalah bumi, cinta dan korban tak bisa dibagi. Nah, ini puisinya. Sekarang kita parafrasekan. Parafrasenya jadi seperti ini. Nah, bentuknya sudah beda ya anak-anak. Di sini bentuknya baris-baris, bait, kemudian yang parafrase bentuknya adalah paragraf. Ini kalau ini parafrasenya dengan menggunakan kata-kata sendiri ya. Tadi yang cara ketiga. Ibu adalah segala-galanya untukku. Engkau adalah bumi. Nah, segala-galanya ya. Sedangkan aku adalah orang yang mudah pergi dan datang. Aku adalah angin yang kembara. Nah, dia mudah pergi dan datang angin toh. Ibunda juga sebagai penunjuk kehidupanku dan yang selalu memberikan restu untukku. Nah, ini engkau adalah kesuburan atau restu atau kerbaubantean. Aku sangat menyayangi ibu seperti ibu tulus mencintaiku, karena cinta dan kasih sayang ibu setulus hatinya dan tidak bisa dibagi selain ke anaknya sendiri. Nah, ini yang bait kedua. Kucium wajahmu wangi kopi. Aku sangat mencintaimu, tulus. Itu ya. Nah, seperti ini contoh memparafrasekan puisi. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa berlatih ya. Berlatih untuk memparafrasekan puisi. Jika mengalami kesulitan, silakan sampaikan kepada guru kalian. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap rajin belajar ya. Semoga video ini bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!